Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa secara iman dan juga mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang masa lampau. Nah, di dalam hadis ini bagaimana kita bisa mencapai apa yang dimaksud daripada kalam atau hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu? Berarti kita harus melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguhnya. Sebagaimana kita ketahui, bulan puasa penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga bisa menjadikan bulan momentum bagi kita untuk hijrah. Bulan momentum bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu kita upgrade, yang perlu kita tingkatkan. Salah satunya itu kita mengupgrade untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensucikan diri dulu, kita merasakan dosa, kita merasa kita melaksanakan kesalahan-kesalahan, kita mengakui kesalahan kita. Bertobat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi jami'an la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, semoga kalian beruntung. Di dalam surat An-Nur Allah menjelaskan. Terus apa lagi yang perlu kita upgrade? Yaitu kita upgrade ibadah kita. Dari yang sebelum kita ibadahnya biasa menjadi ibadah yang luar biasa. Yang sebelumnya nggak pernah baca Quran, di bulan Ramadan rajin-rajin baca Quran. Kalau bisa one day one juz, satu hari satu juz. Yang nggak pernah sholat tahajud di bulan suci Ramadan, hendaklah sholat tahajud. Yang nggak pernah sholatnya bolong-bolong, ya kan? Atau nggak pernah sholat, mungkin di bulan suci Ramadan melaksanakan sholatnya full. Ya, tepat waktu di masjid lagi seperti itu. Nah, ini meningkatkan ibadah kita, evaluasi diri kita. Mengevaluasi diri kita, bagaimana selama ini ibadah kita. Apakah ibadah kita diterima Allah atau ibadah kita belum diterima Allah? Ya kan? Orang yang melaksanakan ibadah aja belum tentu diterima, apalagi orang yang tidak melaksanakan ibadah. Itu seperti itu gambarannya. Ya kan? Betapa banyak kesalahan dan dosa-dosa yang kita laksanakan selama ini, ya kan? Makanya di bulan suci Ramadan Allah membuka pintu maghfirah, pintu ampunan. Makanya ini momen kita jangan sampai setelah diberikan kesempatan kita tidak ambil kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sungguh sangat orang-orang yang rugi. Makanya tadi bertobatlah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung seperti itu. Terus apalagi yang perlu kita upgrade, yaitu kita mengupgrade ilmu. Nah, di bulan suci Ramadan kita upgrade ilmu kita. Kita datangi pengajian-pengajian, kita dengarkan ceramah-ceramah di masjid. Ya kan, kita belajar sama orang-orang ahlinya, kepada para asatid dan semuanya, pada para kiai kita belajar ilmu-ilmu. Kalau kita tidak tahu sesuatu perkara, maka kita bertanyakan kepada ahlinya. Jangan sampai kita belajar sendiri sehingga kita tersesat, ya kan, sehingga pemikiran kita salah, pemahaman kita salah, dan akhirnya melaksanakan ibadah juga dengan cara yang salah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kita harus belajar kepada ahli-ahlinya yang memahami. Harus ada guru dalam belajar agama itu. Kalau kita tidak mempunyai guru, nanti akan melenceng kemana-mana. Nah, terus juga apalagi yang perlu kita upgrade dalam puasa ini, yaitu kita perlu juga mengupgrade yaitu kualitas target-target kita. Nah, apa sih target-target kita selanjutnya? Ya kan? Target saya misalnya saya ingin baca Al-Quran khatam 30 juz atau enggak satu hari 30 juz, itu juga boleh. Yang sebelumnya mungkin targetnya kecil, yang sebelumnya targetnya hanya biasa-biasa aja, diubah targetnya menjadi lebih baik. Dan juga ini menjadi momentum untuk upgrade kita setelah bulan suci Ramadan. Ya kan? Apa efeknya? Sebagaimana kita ketahui kan, goals daripada puasa yaitu adalah untuk menjadikan orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dengan kita memperbaiki diri, mengupgrade ilmu, ya kan, terus meningkatkan kualitas ibadah kita dan sebagainya, maka kita nanti setelah bulan suci Ramadan bisa mencapai goals daripada ketakwaan itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan?
Apa sih takwa itu? Kalau kita sudah mencapai derajat takwa, ya kan? Nanti apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikannya jalan. Nah, yang selama ini mungkin jalannya tertutup, bingung mau ngapain, bingung arah hidup mau kemana, harus melakukan apa. Nah, insya Allah ketika kita melakukan takwa, kita akan mendapatkan jalan hidup yang lurus, yang benar. Ya. Terus selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga oleh kita. Tahu-tahu datang aja rezeki yang banyak kepada kita. Dari jalur manapun, ya kan, yang tidak kita sangka-sangka. Kadang datang dari si A, kadang datang dari si B. Nah, inilah kadang manfaat daripada kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya momentum ini jangan sampai hilang. Kita belum tentu akan ketemu sama bulan suci Ramadan yang akan datang. Dan belum tentu cukup umur kita, ya kan? Siapa yang bisa menjamin ajal kita, ya kan, bisa diakhirkan, ya kan? Kalau ajal itu sudah datang, maka tidak ada yang bisa mengawalkan dan juga tidak ada yang bisa mengakhirkan. Seperti itu. Makanya mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, bertemu di bulan suci Ramadan, hendaklah kita memperbaiki diri kita. Bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, bukan hanya taubat yang sekarang taubat besok melakukan maksiat lagi, tapi nggak bertobat. Ini adalah artinya apa? Benar-benar continue, tidak mengulangi lagi seperti itu. Syukron, mungkin ini aja dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.